Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain sebuah logo sederhana. Saya ambilkan contoh di sini adalah logo Adidas. Nah, bagaimana cara membuat logo Adidas seperti ini? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita buat dulu persegi panjang. Kita buat persegi panjang dulu sebanyak 3 dengan ukuran yang bebas. Kemudian kita gandakan persegi panjang ini dengan cara di copy kemudian di paste. Bisa menggunakan keyboard Ctrl C, kemudian setelah itu Ctrl V, atau cara menggandakan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara kita klik objek yang ingin kita gandakan, kemudian kita klik kiri, kita geser ke kanan, kemudian kita lepas. Kita melepasnya menggunakan klik kanan pada mouse. Kita ulangi lagi untuk objek yang ketiga. Kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke sisi samping kanan, kemudian kita lepas menggunakan klik kanan pada mouse. Nah, itu adalah salah satu cara yang cepat untuk menggandakan sebuah objek. Nah, setelah kita mendapatkan 3 persegi panjang, kemudian kita samakan tingginya dan juga jaraknya antara persegi panjang yang satu dan persegi panjang yang kedua dan ketiga. Jadi kita atur supaya sama. Caranya, kalau misalkan kita ingin mengatur secara manual, kita cukup menggeser objek ini menggunakan tombol kanan, tombol navigasi pada keyboard. Atau supaya jaraknya itu benar-benar sama, kita seleksi semua untuk ketiga persegi panjang ini. Kita seleksi seperti ini caranya, seleksi semua. Kemudian kita masuk ke dalam menu ring. Kita pilih di sini Align and Distribute. Kemudian kita pilih lagi Align and Distribute. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang kita pilih adalah senternya. Jadi kita ingin membuat jaraknya itu sama. Center di sini ada 2, ada di bagian atas dan juga ada di bagian bawah. Yang mana yang kita pilih, kita sesuaikan dengan objek yang ingin kita samakan. Jika itu tersusun vertikal sama horizontal, kita sesuaikan. Nah, kalau kita melihat dari objek yang sudah kita buat, maka center yang harus kita atur adalah yang sini, yang di samping. Kemudian kita klik apply, maka ini secara otomatis sudah bergeser, dia memiliki tinggi yang sama. Kemudian yang kedua adalah distribute. Nah, di sini yang kita atur adalah spasinya. Sama di sini spasinya ada 2, di bagian atas dan juga di sisi samping. Sama seperti tadi, kita lihat posisi objeknya. Dari sini, spasi yang harus kita atur adalah yang sisi atas. Jadi kita menginginkan jarak samping kanan dan kirinya itu sama. Maka kita klik yang di sini. Kemudian kita klik apply, maka ini sudah ada perubahan geser. Kemudian kita close. Nah, kita dapatkan 3 persegi panjang, dia memiliki tinggi dan jarak yang sama antara yang satu dan yang lainnya. Langkah yang selanjutnya kita satukan atau kita grup ke 3 persegi panjang ini. Nah, kita satukan, seleksi semua, kemudian klik kanan, kita pilih grup atau Ctrl G. Nah, sehingga ketiga-tiganya ini sudah menyatu. Langkah yang selanjutnya kita putar. Caranya adalah klik lagi 2 kali sehingga di setiap sudutnya dia akan membentuk seperti ini. Maka kita putar saja. Ini gunanya untuk memutar sebuah objek. Nah, setelah itu kita potong. Kita lihat lagi di sini logo Adidas. Nah, kita potong menggunakan langkah-langkah di video yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan cara menggunakan menu shaping. Jadi di sini kita membutuhkan persegi panjang untuk memotongnya seperti ini. Kemudian kita pilih shaping. Shaping di sini sudah ada menu shaping.
Jika masih belum ada, seperti di video yang sebelumnya, maka kita munculkan menu shaping di menu Arrange, kemudian kita pilih shaping di sini. Maka kita pilih di sini adalah trim. Jika kasusnya seperti ini, kita klik trim, kemudian kita klik pada target objeknya. Klik di sini. Maka secara otomatis sudah bentuknya seperti ini. Kurang lebih begini. Sama. Langkah yang selanjutnya kita beri warna. Kita beri warna. Maka kita sudah membuat satu objek atau logo Adidas. Kemudian yang kedua, kita beri nama menggunakan text tool di sini. Kita klikkan di sini dengan teks Adidas. Kemudian fontnya bisa kita rubah di sini. Misalkan kita menggunakan Arial Black. Jika jaraknya kurang renggang, kita bisa menggunakan Shape Tool. Kemudian ini bisa digeser. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah selesai, baru kita satukan semuanya, kita seleksi semuanya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih grup. Maka kita dapatkan satu logo Adidas yang pertama seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, Adidas dengan bentuk yang seperti ini, menyerupai daun. Caranya bagaimana? Maka kita harus membuat bentuk daun seperti ini. Kita bisa menggunakan langkah-langkah di sini. Kita buat dari lingkaran. Sebanyak 2, kita copy paste. Caranya kita klik kiri, geser, kemudian kita lepas menggunakan klik kanan. Nah, di sini kita membutuhkan bentuk yang di dalam. Maka kita di sini menggunakan shaping, tetapi bukan lagi trim. Kita menyesuaikan dengan keinginan kita yang diharapkan itu seperti apa. Maka di sini kita bisa memilih intersect. Jangan lupa ini tidak usah dicentang. Untuk sort object dan target object kita hilangkan. Kemudian kita pilih intersect, kita klik di sini. Maka kita dapatkan bentuk yang menyerupai daun. Langkah yang selanjutnya, kita gandakan sebanyak 2 di sini. Kemudian kita putar. Caranya bisa di copy, digeser, klik kanan, lepas menggunakan klik kanan, kemudian klik lagi 2 kali, kita putar. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi kita memutarnya ini kira-kira. Supaya menghasilkan yang sama derajatnya antara sisi kanan dan sisi kiri, maka ada langkah-langkah tersendiri di sini. Caranya adalah kita klik dulu objek yang pertama, klik 2 kali hingga muncul seperti ini. Kemudian untuk lingkaran yang di tengah di sini senternya, kita klik kiri, kita geser ke bawah. Ini gunanya supaya pusatnya nanti ketika diputar itu di sini pusatnya. Kemudian kita pilih di sini Arrange, kemudian kita pilih Transformation, kita pilih Rotate di sini. Nah, sehingga muncul menu Transformation di sisi samping yang di sini. Kemudian kita pilih di sini banyak menu, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi di sini kita ingin memutarnya, kita pilih Rotate. Kemudian di sini kita isi derajatnya, kita ingin memutarnya berapa derajat. Misalnya kita ingin memutarnya 40 derajat. Nah, 40 derajat, kemudian sebanyak berapa? 1 saja. Maka kita isi di sini 1. Kemudian kita klik apply. Maka hasilnya seperti ini. Kalau dirasa kurang, maka kita tambah lagi derajatnya di sini.
Saya ulang lagi, saya undo atau Ctrl Z. Misalkan di sini 50, kemudian apply. Maka hasilnya begini. Kemudian untuk yang sisi samping kanan, kita klik yang di tengah lagi karena kita acuannya yang di tengah. Maka kita masukkan sudut yang sama 50, cuman jika kita ingin memutarnya ke kanan, di sini kita tambahkan tanda negatif. Kemudian apply, maka kita dapatkan seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jika bentuknya kurang sempurna seperti contoh ini, nanti kita bisa sempurnakan kembali. Jadi untuk bentuk ini, bentuk yang menyerupai daun, kita perkecil lagi. Misal saya hapus kembali. Ini senternya sudah di tengah, 50, apply. Kemudian klik yang di sini, kita hilangkan tanda negatifnya, maka dia akan memutar ke sisi kiri, apply. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kita satukan. Nah, saya ulang kembali, jika acuannya itu tidak kita pindah ke sini, ketika kita gandakan, kita putar 50 derajat, maka dia akan terus memutar seperti ini. Maka jadinya begini. Jadi maka dari itu acuannya yang mana, mau diputar ke sisi yang mana, kita atur dulu. Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, jangan lupa kita satukan, kita grup. Kita seleksi semua, klik kanan, kemudian kita grup. Nah, langkah yang selanjutnya, baru kita memotongnya di sini menggunakan persegi panjang sebanyak 3. Maka kita buat lagi persegi panjang. Nah, kita buat persegi panjang sebanyak 3. Nah, ini ya persegi panjangnya ada 3. Kita copy, klik kiri, geser, tahan, kemudian kita lepas menggunakan klik kanan. Kemudian kita klik lagi, kita gandakan, kita geser, tahan, kemudian kita lepas menggunakan klik kanan. Supaya jaraknya sama, maka di sini kita satukan. Kita seleksi semua, kemudian langkah yang sebelumnya, kita pilih arrange, kemudian align and distribute. Kita pilih lagi align and distribute. Nah, kita atur lagi spasinya, jangan lupa kita perhatikan posisi objeknya, vertikal atau horizontal. Maka center yang kita atur di sini adalah yang di atas. Kemudian kita pilih apply. Kemudian distribute spasinya, maka spasi yang di sini. Jadi jarak antara atas dan bawah. Apply, maka akan geser seperti ini. Plus ini sudah memiliki jarak yang sama. Kemudian kita grup, klik kanan, grup. Baru kita potong. Kita trim di sini, kita munculkan menu shaping. Kita pilih trim, trim dengan yang di sini. Kita beri warna. Nah, maka jadilah bentuk Adidas yang kedua. Yang selanjutnya kita beri nama Adidas, kita buat teksnya menggunakan text tool. Kita klik di sini, kita ketikkan Adidas. Nah, kemudian kita bisa mengaturnya di sini. Misalkan fontnya menggunakan Arial Black, kita atur jaraknya bisa menggunakan Shape Tool. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, baru kita grup. Seleksi semua, klik kanan, grup. Ini bisa dikecilkan.
kita sudah mendapatkan 2 logo Adidas. Kemudian kita lanjut di contoh yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi di sini ada 5 contoh logo. Jadi ada logonya Linux, kemudian Motorola. Untuk logo yang ini, yang ketiga, saya lanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih, semoga kalian bisa mengikuti tutorial yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.